Halo Sobat Data, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Aep. Nah, di video kali ini kita bakal nyobain bikin clustering gitu ya, segmentasi, clustering, analisis gerombol gitu ya. Intinya mengelompokkan amatan-amatan atau observasi-observasi atau data gitu ya, individu data ke dalam beberapa kelompok yang bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung dari berapa banyak yang bisa terbentuk atau berapa banyak yang mau kita bentuk gitu ya. Bedanya apa? Kalau yang berapa banyak yang bisa terbentuk itu biasanya pakai hierarchical. Kalau yang berapa banyak yang bisa kita bentuk itu non hierarchical atau biasanya yang dipakai k-means misalnya ya. Oke, nah ngomongin k-means, kali ini kita akan nyobain k-means di R ya, di R. Nah, kita buka aja. Oke. Untuk melakukan analisis cluster, segmentasi gitu ya, atau analisis gerombol, fungsi atau fungsi-fungsi untuk melakukan clustering ini udah ada di R, terutama di versi-versi R yang baru ini k-means-nya udah ada ketika kita install gitu ya, jadi kita nggak perlu install package tambahan. Oke, nah gue pakai RStudio biar gampang ya, biar enak ngerjainnya. Mudah-mudahan cukup kelihatan ya hurufnya. Oke, nah sekarang gue bikin script editor baru ya, Ctrl Shift N. Nah, karena kita nggak perlu package tambahan gitu ya, kita bisa langsung cobain. Nah, yang pertama, datanya ini apa? Kita pakai data yang ada aja ya, yang umumnya dipakai buat contoh untuk melakukan analisis clustering ini. Salah satu data yang umumnya dipakai itu data iris ya. Data iris itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, data iris ini bentuknya kayak gini ya. Sebuah data frame ada 5 kolom atau 5 variabel, 4 diantaranya numerik, 1 kategorik ya. Jadi data iris ini data pencatatan mengenai ukuran-ukuran dan jenis bunga iris. Jadi data iris ini yang dicatat ada 3 jenis ya, spesiesnya. Ada setosa, ada virginica, dan versicolor. Nah, ini sepalnya panjangnya segini, lebarnya segini. Petal, panjang petalnya segini, lebar petalnya segini gitu ya. Oke. Nah, misalnya katakanlah ini satuannya dalam senti misalnya gitu ya, atau ya senti lah ya misalnya. Nah, ini 5 cm satuannya ya, misalnya 5 cm ini 3,5 cm, ini 1,4, ini 0,2. Oke, nah sekarang kita lihat dulu ya summary datanya. Iris ini, nah, kita copy ke sini ya. Jadi yang panjang sepalnya ini ya 4,3 sampai 7,9, rata-ratanya di 5,843, mediannya di 5,8, lebar sepalnya 2 sampai 4,4, rata-ratanya 3, sekian, mediannya 3 cm misalnya ya, kita anggaplah cm ya, kita nggak tahu ukurannya apa sih. Kemudian di sini panjang petalnya itu 1 sampai 6,9 cm ya, rata-ratanya di 3,758, medianya 4,350.
kemudian petalnya lebar petalnya dari 0,1 sampai 2,5. Oke. Dari sini kelihatan ada yang ukurannya antar variabel ya, ada yang ukurannya cukup besar ya, dari 4 sampai 7,9. Terus di sini juga ada yang kecil dari 0, sampai 2,5 ya. Kemudian spesiesnya ada 3 tadi, Setosa, versicolor, dan virginica. Masing-masing banyaknya 50 amatan ya, 50 data. Oke. Kita yang basic dulu. Anggap aja ini data yang udah siap kita analisis, kita clustering gitu ya. Kita bisa pakai fungsi k-means ya. Nah, kalau kita lihat di sini k-means ini, fungsi k-means ada di package stats yang ketika kita install R-nya ini juga sudah terinstall sekalian gitu ya. Udah ada. Oke. Nah, untuk k-means secara teorinya nanti sobat data bisa lihat, cari referensi banyak gitu ya. Banyak banget referensinya. Nah, tapi intinya yang paling penting mungkin ya, datanya ini harus numerik semua gitu ya. Variabel yang akan kita gunakan untuk melakukan k-means kemudian melompokkan data ini itu harus numerik. Nah, kalau kita lihat dari data iris ini, kita punya 4 variabel numerik dan 1 kategorik, yaitu spesies. Variabel spesies kita nggak akan pakai gitu ya untuk melakukan clustering ini, tapi kita akan gunakan untuk mengevaluasi gitu ya. Evaluasi kayak gimana nanti di belakang kita bahas. Oke, k-means ya. Jadi inputnya itu ada X ini data frame atau matrix numerik ya, sekali lagi. Kemudian ada centers, ini banyaknya K ya, banyaknya cluster yang akan dibentuk, atau vektor centroid gitu. Kalau misalnya kita udah punya centroidnya, kalau nggak ada ya kita tentuin K nya berapa. Oke, sekarang misalnya gue bikin dulu data iris numerik gitu ya, dari iris yang kita buang kolom kelimanya ya. Jadi kalau negatif gini berarti kita buang. Nah, sekarang kita lihat ya, 4 iris numerik ini cuma 4 variabel, 150 observasi, variabel spesiesnya hilang. Oke. Nah, sekarang dari datanya kita gunakan iris numerik dengan centersnya. Nah, ini kan kita udah tahu nih sebenarnya ada 3 kelompok ya, ada 3 kategori atau 3 spesies bunga iris ini. Kita bisa pilih 3 ya, misalnya nilai 3 ini sebenarnya yang K nya. Kenapa disebut k-means itu karena K nya itu mau berapa. Nah, kalau di sini centersnya. Pemilihan nilai 3 ini bebas aja sebenarnya, tergantung peneliti gitu ya. Yang penting didasarkan dengan argumen yang kuat. Pemilihan 3 di sini dalam kasus ini karena kita sudah tahu bahwa spesiesnya ini 3, tapi di aplikasi realnya, dunia nyata, kita biasanya belum tahu ada berapa, sehingga kita harus mencoba. Nah, nanti di video lain insya Allah bakal kita bahas. Kita akan coba berapa sih cluster gitu ya yang optimal, yang paling bagus gitu ya, yang paling optimum, yang harus kita pilih. Apakah 2 atau bahkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, berapa yang paling bagus. Oke. Misalnya hasil dari k-means ini gue simpan ke dalam objek bernama km object ya. Km object ini berupa list
lihat ya hasilnya. K-means clustering dengan 3 cluster ya, karena tadi senternya 3. Nah, size nya segini, ada 62, 50, 38. Artinya di cluster 1 ada 62 amatan ya yang masuk cluster 1, 50 amatan masuk cluster 2, 38 amatan masuk cluster 3 ya. Kemudian centroidnya ini ya, di cluster 1 rata-rata sepal, panjang sepalnya 5,9, rata-rata lebar sepalnya 2,7, panjang petalnya rata-rata 4,39 sekian, rata-rata lebar petalnya 1,4 sekian, dan seterusnya. Ini untuk cluster 2 dan ini untuk cluster 3. Tuh. Nah, ini vektornya ya. Jadi ini yang pertama ya, baris pertama di data iris kita ini masuk ke cluster 2 ya. Kalau kita lihat cluster 2 semua nih. Terus cluster 1 1 terus 3 1 1 1 1 ya, ada 3 1. Nah, ini ada nyampur nih. Oke. Sampai sebanyak 150. Ini 145, 146, 147, 148, 149, 150. Karena total data kita tadi ada 150 baris ya. Oke, nah untuk 3 cluster yang tadi kita pilih, sum square-nya within cluster sum of square-nya itu segini, atau 88,4 ya. Between SS nya dibagi dengan total SS itu 88%. Nah, nanti kita bisa juga ngambil data ini ya, total within SS berapa. Nah, sekarang kita lihat KM object. Nah, yang cluster ini nih, vektor cluster ini, centernya yang ini, tot SS mungkin total within SS ya, ini 78 ya. Untuk 3 cluster yang kita pilih, total within sum of square-nya 78,85. Object cluster ya. Nah, ini artinya baris pertama dari data iris kita ini adalah cluster 2 dan seterusnya. Setelah itu kita gabungkan. Mungkin nggak bisa digabungkan ya. Kita bandingkan ya, kita bandingkan antara objek ini ya, antara klasternya dengan spesies. Nah, kita akan buat tabel frekuensi atau tabel frekuensi cross tabulate ya, cross tabulasi silang antara hasil klaster dengan spesiesnya. Iris ya, data iris yang awal, kemudian spesies. Nah, kita lihat, kelihatan nggak ya? Kita zoom ini, zoomnya jadi kebalik ya. Ini kita salah. Oke, gini ya, kelihatan lah mudah-mudahan. Sama aja. Oke, nah kita lihat berapa banyak spesies setosa yang
dikelompokkan ke klaster mana gitu ya. Kalau kita lihat setosa ya, 50 spesies setosa yang ada di data iris itu masuk semua ya, kan ada 50, semuanya masuk klaster 2. Artinya klaster 2 ini sebenarnya adalah kelompok bunga setosa murni ya, nggak ada campuran. Kemudian klaster 1 ya, kalau kita lihat klaster 1 nih, ini ada campuran dari spesies versicolor dan virginica ya. Dari 50 versicolor masuk ke klaster 1 48 data, dari virginica 14 data ya. Kemudian di klaster 3 ada 2 versicolor, 2 data bunga versicolor masuk ke klaster 3 dan 36 virginica ya. Jadi ini klaster 1 dan klaster 3 masih ada percampuran gitu ya, masih ada ya, mungkin bisa dibilang ada karakter-karakter bunga ini dari keempat variabel ini yang masih agak susah untuk membedakan secara gamblang, secara hitam putih gitu ya, mana virginica dan mana versicolor. Sedangkan untuk setosa semuanya berkumpul ya, dikumpulkan dalam satu klaster, yaitu klaster 2. Artinya setosa ini memang spesies bunga iris yang ya beda dari 2 spesies lainnya ya, benar-benar beda banget gitu. Oke, itu aja ya video kali ini. Jadi sekian cara untuk kita menganalisis dan mendapatkan hasil untuk clustering menggunakan K-means DR. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Sobat Data. Kita jumpa lagi di video berikutnya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.